Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil huda war rahmah, al-mab'uthi ilal kitabi wal hikmah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen mata kuliah pengantar studi Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan kita berupa nikmat iman dan Islam dan berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahmadani dari Prodi PAIA akan menjelaskan suatu materi tentang mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI yang bertemakan isu-isu kontemporer keagamaan bagian 1. Isu-isu kontemporer keagamaan adalah suatu isu yang berkembang di zaman modern ini dan berakibat terhadap agama. Khususnya yang akan kita bahas di sini adalah agama Islam. Kalau kita membahas tentang agama Islam atau Islam itu sendiri, itu erat kaitannya dengan kata agama, karena Islam adalah salah satu agama samawi yang diturunkan melalui wahyu. Sedangkan globalisasi merupakan suatu diskursus yang banyak mengandung perdebatan masyarakat, baik itu yang pro atau setuju, ataupun mereka yang tidak setuju atau menolak globalisasi tersebut. Sehingga globalisasi tersebut dapat mengakibatkan suatu perubahan sosial yang berlangsung amat cepat. Sebagai dampak dari globalisasi adalah persoalan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan agama. Pada satu sisi, globalisasi memberikan semua orang peluang agar dapat berbaur dengan komunitas satu dengan komunitas lainnya dengan lebih baik atau lebih leluasa. Tapi di sisi lain, globalisasi justru menebar ancaman bagi komunitas yang tidak siap menahan derasnya arus globalisasi itu sendiri. Berbagai komunitas baik di Indonesia maupun di negara-negara lain memiliki keprihatinan bagaimana untuk menanggapi globalisasi ini dengan dewasa. Artinya tidak ikut dengan derasnya arus globalisasi sehingga menyebabkan dampak-dampak negatif ketika kita tidak bisa menerima arus globalisasi tersebut. Ada banyak indikasi yang menunjukkan globalisasi ini telah berlangsung di seluruh penjuru dunia. Yang pertama adalah kita dapat menyaksikan banyaknya manusia terbang melalui pesawat setiap harinya, setiap jamnya, melintasi di seluruh dunia. Yang kedua, hadirnya alat-alat komunikasi yang memudahkan kita untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya, mendengarkan informasi dari daerah yang sangat jauh dari daerah kita, menggunakan televisi, radio, handphone, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional, ya, mulai yang kecil sampai yang besar. Yang keempat, bahasa Inggris mulai populer dan dikenal di seluruh masyarakat dunia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah terbukanya layanan transaksi keuangan atau valuta asing. Ada beberapa permasalahan pendidikan Islam yang muncul dari adanya proses globalisasi ini. Antara lain adalah yang pertama, konformisme. Biasanya sudah terjadi pada suatu kondisi yang sudah mapan dan merambat dengan halus di setiap ranah kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia pendidikan. Rasa cepat puas dengan keadaan yang sudah tahu kemapanan dalam dunia pendidikan sering terjadi pada sistem pendidikan yang bergerak lambat, sehingga secara tidak langsung akan memperlambat gerakan sistem tersebut untuk maju. Yang kedua, dampaknya adalah dikotomi antara imtak dan imtek. Pada satu sisi, lembaga pendidikan lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di sisi lain,
lebih mengutamakan segi ilmu, iman, dan takwa. Dikotomi tersebut telah membawa kepada kondisi di mana masyarakat peserta didik lebih menguasai pengetahuan umum, akan tetapi lemah dalam segi ilmu agama dan sebaliknya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan berakibat pada terbentuknya generasi yang berpribadi besi dan bermoral rendah karena terhegemoni oleh iptek. Yang ketiga adalah perubahan orientasi. Adanya pembedaan imtak dan iptek dalam sistem pendidikan di era globalisasi ini telah membawa kepada perubahan orientasi pendidikan. Pendidikan saat ini telah mementingkan usaha untuk merubah peserta didik menjadi pribadi superior dalam hal akal dan praktisi, tetapi mereka lemah dalam hal moral. Pribadi yang benar disiapkan sebagai pemegang kasta baru dalam pendidikan sebagai pribadi yang memegang kendali atas mereka yang kurang cerdas dan mereka yang miskin. Mereka tidak lagi dididik untuk dapat mengendalikan kesenjangan antara yang cerdas dan yang kurang, antara yang kaya dan yang miskin, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah krisis moral dan kepribadian. Perubahan orientasi tersebut sudah jauh dari nilai budaya lokal dan pendidikan Islam, sehingga timbul krisis moral dan kepribadian. Bagaimana hal ini tidak terjadi apabila pendidikan menganaktirikan moral dan kepribadian dalam pola pendidikan yang dilakukan, karena mereka lebih mengutamakan iptek itu sendiri. Melihat dampak globalisasi yang begitu besar terhadap dunia pendidikan Islam pada khususnya, bagaimana eksistensi Islam untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Yang pertama, dari bidang ekonomi, Islam haruslah mengenal tauhid, atau tauhid itu dijadikan pedoman dalam menjalankan ekonomi Islam, untuk menjalankan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah keadilan, yakni keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Setiap pelaku ekonomi tersebut harus bertanggung jawab. Demikian juga mereka yang menggunakan teknologi tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka gunakan. Dalam artian, ketika teknologi tersebut dalam menjalankan roda perekonomian dapat merusak suatu lingkungan, maka bagaimana sikap mereka untuk bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan, menjaga lingkungan tersebut dari adanya dampak teknologi yang digunakan sebagai roda untuk menjalankan ekonomi. Adapun eksistensi Islam dalam bidang budaya, yaitu adalah Islam memiliki kebudayaan sendiri yang kosmopolit, tetapi Islam juga mengakui eksistensi budaya lokal. Kosmopolitanisme budaya Islam dibentuk oleh budaya lokal tempat Islam itu tersebar. Seterusnya adalah eksistensi Islam pada aspek pendidikan. Islam memiliki suatu tawaran bahwasanya pendidikan Islam adalah pendidikan yang integralistik. Berbeda dengan pendidikan umum dewasa ini, Islam tidak menghendaki dualisme pendidikan. Pendidikan selain diperuntukkan untuk mencapai kebahagiaan, tapi juga diwarnai dengan nilai-nilai transendensi kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek teknologi, Islam menghendaki teknologi yang tepat guna, dalam arti tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan sekitar. Adapun tantangan umat Islam di era globalisasi adalah yang pertama, adanya tantangan peradaban. Yang berkaitan dengan ketakutan terhadap Islam adalah propaganda Barat tentang perang peradaban. Hal ini merupakan perkara wajib untuk dilakukan. Oleh karena itu, perang antara peradaban Islam dengan peradaban Barat adalah salah satu yang harus dipikirkan dengan seksama, bahkan harus menjadi prioritas pemikiran. Yang kedua adalah tantangan sains dan teknologi. Kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan diakui telah memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat memudahkan kita untuk mendapatkan segala-galanya, untuk meraih segala-galanya, sehingga dalam meraih hal tersebut banyak orang untuk menghalalkan segala cara. Dan ini merupakan tantangan umat Islam di era globalisasi ini. Yang ketiga adalah tantangan sosioekonomis.
Setiap hari kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, dan peluang dunia dewasa ini telah mengalami perubahan, terutama perubahan di bidang pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dampaknya dalam masalah ekonomi akan terasa, terutama dalam perdagangan dan investasi. Akhirnya negara-negara berkembang kena imbasnya seperti kemiskinan, kelangkaan pangan, keterbelakangan, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua adalah tentang modernisme dan puritanisme dalam Islam. Dalam khazanah masyarakat barat, modernisme adalah mengandung makna pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kalau kaitannya dengan modernisme Islam, ini erat kaitannya bahwa modernisme Islam adalah Islam yang terbuka, yang fleksibel, menerima perubahan zaman, sehingga dapat dikatakan untuk mewujudkan suatu Islam yang rahmatan lil alamin, tidak kaku dan tidak terlalu literalis, sehingga Islam dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan suatu modernis Islam harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan, karena dalam Islam itu sendiri agar bisa diterima di segala waktu, di segala zaman, maka harus tetap sesuai dengan syariat Islam, dengan berdasar Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bermodernis dalam beragama adalah harus memiliki suatu pengetahuan. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, harus terus berhati-hati. Artinya, tidak terbawa oleh arus globalisasi yang cenderung memiliki dampak negatif yang begitu besar jika kita tidak bisa menahan dampaknya. Istilah yang kedua adalah puritanisme dalam Islam. Puritanisme adalah kebalikan daripada modernisme. Puritanisme adalah suatu kaum golongan Islam yang cenderung lebih literalis. Dia tidak fleksibel, tidak terbuka, terlalu berpedoman pada teks-teks Al-Quran dan hadis tanpa adanya ijma dan qiyas itu sendiri. Sehingga Islam yang puritanis ini adalah Islam yang umumnya keras dan sulit untuk diterima oleh masyarakat yang luas. Oleh karena itu, dengan kita membahas suatu isu-isu kontemporer keagamaan Islam ini, kita harus mengetahui perubahan sosial globalisasi ini untuk sebagai bekal bagaimana kita dapat menahan dari derasnya arus globalisasi dengan berdasar Islam. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin haruslah dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat, sebagai wujud bahwa Islam memang benar-benar agama yang relevan di setiap zamannya. Jika tidak demikian, akan muncul berbagai paham yang dapat merongrong Islam dari dalam maupun luar dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, seperti adanya gerakan-gerakan radikalisme, eksklusif dan inklusif dalam Islam, serta lain sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang isu-isu kontemporer keagamaan bagian 1. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.